Bonek mendesak kembalinya Aji Santoso untuk melatih Persebaya lagi jika Eduardo Perez out. Persebaya Surabaya apes lawan Persik Kediri, Leo Lelis dapat hukuman tambahan dari Komdis PSSI. 5 pemain top Persik Kediri wajib diwaspadai Persebaya Surabaya, bisa bikin Eduardo Perez terdepak. Sosok pemain goib Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 bikin Edu Perez kena sorotan tajam. Jelang Persebaya Surabaya kontra Persik Kediri, Eduardo Perez keluhkan jadwal padat bajol ijo. Desakan Bonek kembalikan Aji Santoso. Bonek, pendukung setia Persebaya Surabaya, kembali menyuarakan keinginan mereka untuk melihat Aji Santoso kembali menjadi pelatih tim kebanggaan mereka. Desakan ini muncul setelah Persebaya mengalami beberapa hasil kurang memuaskan di bawah pelatih saat ini, Eduardo Perez Moran. Aji Santoso yang pernah membawa Persebaya meraih kesuksesan di beberapa musim lalu dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan tim. Bonek percaya bahwa Aji Santoso memiliki pengalaman dan kemampuan untuk membawa Persebaya keluar dari keterpurukan, apalagi dengan skuad yang dimiliki saat ini. Desakan ini semakin kuat setelah Persebaya mengalami beberapa kekalahan beruntun di kompetisi terbaru. Bonek berharap manajemen Persebaya dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan Aji Santoso sebagai pelatih tim. Aji Santoso sendiri belum memberikan komentar terkait desakan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia masih memiliki tempat spesial di hati para bonek. Berikan tanggapan kalian dulur bonek, layakkah Aji Santoso kembali melatih Persebaya Surabaya menggantikan Eduardo Perez? Tulis jawaban di kolom komentar. Persebaya dapatkan apes jelang hadapi Persik. Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit jelang laga penting kontra Persik Kediri. Apesnya, bek andalan Leo Lelis dipastikan absen lebih lama setelah Komite Disiplin atau Komdis PSSI menjatuhkan hukuman tambahan atas pelanggaran keras yang terjadi saat Persebaya bertemu PSBS Biak pada 24 Oktober 2025. Dalam keputusan resmi Komdis tertanggal 30 Oktober 2025, Lelis dinyatakan melakukan pelanggaran serius berupa tackle keras yang langsung berbuah kartu merah di pertandingan tersebut. Ia dijatuhi sanksi tambahan berupa larangan tampil dalam 2 laga, serta denda sebesar 10 juta rupiah, sehingga Persebaya harus mencari opsi lain di lini pertahanan pada laga-laga berikutnya. Absennya Lelis datang di momen krusial ketika Persebaya sedang berupaya menjaga tren kemenangan. Tim Green Force baru saja meraih kemenangan penting 2-1 atas Persis Solo setelah 3 pertandingan sebelumnya gagal meraih kemenangan. Wajib waspadai 5 pemain Persik Kediri. Persebaya Surabaya wajib waspada dengan 5 pemain top Persik Kediri yang siap menyulitkan bajol ijo. Laga ini tidak hanya tentang berburu 3 poin, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik kepada pelatih Eduardo Perez yang masih berada dalam sorotan. Meski menang di pertandingan sebelumnya, performa Persebaya Surabaya masih belum sepenuhnya meyakinkan. Eduardo Perez mengakui timnya sempat tertekan dan harus berjuang keras di lapangan. Kini, Persebaya Surabaya duduk di peringkat ke-9 dengan 14 poin. Ujian berikutnya datang dari Persik Kediri, tim dengan struktur permainan solid dan beberapa pemain yang sedang dalam performa impresif. Laga Persebaya Surabaya versus Persik ini pada dasarnya adalah pertempuran lini tengah. Persik memiliki 4 gelandang tinggi yang kuat secara kolektif dan disiplin dalam menjaga tempo permainan. Sosok pemain goib Persebaya musim ini. Inilah sosok pemain goib Persebaya Surabaya di Super League 2025. Hal ini buat pelatih Eduardo Perez kena sorotan tajam dari bonek mania. Sorotan ini ditujukan kepada Edu Perez karena menggantung nasib penyerang asing asal Brazil Diego Mauricio pada gelaran Super League 2025-2026.
Pemain berlabel bintang Liga India itu sejauh ini baru mencatatkan 20 menit bermain di satu pertandingan bersama Persebaya Surabaya. Diego Mauricio diturunkan pada pertandingan melawan Persija Jakarta di pekan ke-9. Selebihnya ia hanya menghuni bangku cadangan. Bahkan di beberapa laga, namanya tidak dimasukkan ke daftar susunan pemain atau DSP. Faktor apa yang menyebabkan Diego Mauricio jarang dimainkan oleh pelatih Persebaya Eduardo Perez? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Eduardo Perez keluhkan jadwal padat. Menyambut laga menghadapi Persik Kediri, Eduardo Perez, pelatih kepala Persebaya, mengungkapkan keprihatinannya terhadap jadwal pertandingan yang terlalu berdekatan di Super League 2025-2026. Setelah menang 2 melawan 1 atas Persis Solo di Stadion Gelora Bung Tomo pada Minggu 2 November 2025, Bajul Ijo harus segera bersiap menghadapi Persik Kediri. Laga tersebut dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik hanya 5 hari kemudian, tepatnya Jumat 7 November 2025 malam. Bagi tim yang baru saja menjalani pertandingan fisik dan emosional yang intens, jeda waktu 5 hari terasa sangat minim, apalagi setelah pertandingan sebelumnya berlangsung hingga menit akhir dengan tekanan tinggi dari tuan rumah. Menghadapi tekanan jadwal, program pemulihan menjadi fokus utama staf pelatih. Tim medis dan pelatih fisik bekerja ekstra untuk memastikan para pemain pulih dari kelelahan, cedera minor, dan akumulasi stres fisik pasca laga melawan Persis. Solusi datangkan Mesidoro, duet dengan Rivera. Persebaya Surabaya dikabarkan berencana mendatangkan Alexis Mesidoro di putaran kedua untuk menjadi tandem Francisco Rivera di lini depan. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan kekuatan serangan tim. Dengan kehadiran Mesidoro, Persebaya berharap dapat meningkatkan kreativitas dan ketajaman serangan mereka. Mesidoro yang memiliki pengalaman bermain di berbagai level kompetisi diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Duet Mesidoro dan Rivera di lini depan Persebaya dapat menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Mereka diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dan menciptakan peluang-peluang emas untuk mencetak gol. Pelatih Eduardo Perez tentunya memiliki harapan besar terhadap kedatangan Mesidoro dan percaya bahwa pemain ini dapat membantu tim mencapai target di putaran kedua. Kita tunggu kabar resmi dari Persebaya mengenai rencana ini. Semoga dengan kehadiran Mesidoro, Persebaya dapat meningkatkan performa dan meraih hasil yang lebih baik di putaran kedua. Eduardo Perez banjir desakan out dari bonek. Pelatih Persebaya Surabaya Eduardo Perez rupanya masih mendapat desakan out dari bonek. Padahal Eduardo Perez belum lama ini membawa Persebaya Surabaya keluar dari tren buruk di Super League 2025-2026. Ya, Persebaya Surabaya sukses memutus tren buruknya saat melawan Persis Solo pada pekan ke-11 Super League 2025-2026. Sebelum melawan Persis Solo, Bajul Ijo sempat tak menang di 3 laga beruntun. Kemenangan atas Persis Solo tampaknya membuat bonek masih belum puas dengan Eduardo Perez. Sehingga, desakan bonek agar Eduardo Perez angkat kaki dari Persebaya Surabaya masih terdengar pasca laga kontra Persis Solo. Sejatinya Eduardo Perez sempat menanggapi desakan out dari bonek tersebut sebelum laga Persebaya Surabaya kontra Persis Solo. Menanggapi kritik dari bonek, Perez mengatakan dirinya tidak akan terpengaruh oleh tekanan publik. Desakan out dari Persebaya Surabaya itu sejatinya sudah didapat Eduardo Perez dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dikarenakan penampilan Persebaya Surabaya di bawah asuhan Eduardo Perez yang kurang konsisten. Tercatat Persebaya Surabaya sudah memainkan 9 laga di gelaran Super League 2025-2026. Dari 9 tersebut, Persebaya Surabaya menorehkan 4 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Pelatih Persebaya terkagum dengan satu sosok ini. Hernando Ari Sutaryadi kembali mencuri perhatian setelah 2 penampilan gemilang sebagai kiper Persebaya. Penampilan itu berujung pujian dari pelatih Eduardo Perez Moran yang menilai kiper asal Semarang itu berperan besar menjaga lini pertahanan Bajul Ijo.
Pada 2 laga terakhir, Hernando mampu menahan gempuran lawan dan mencegah kebobolan. Catatan itu membantu Persebaya meraih hasil positif, termasuk kemenangan 2-1 atas Persis yang membuat tim naik ke papan tengah klasemen sementara Liga 1. Melihat statistik dan konsistensi latihan, Eduardo Perez memberi apresiasi tinggi kepada Hernando. Pelatih asal Spanyol itu menyebut performa sang kiper bukan kebetulan karena kerja keras di sesi latihan bersama staf pelatih. Eduardo mengatakan, "Saya melihat dia berlatih setiap hari bersama Coach Felipe. Kami punya kiper terbaik dan pelatih terbaik. Mereka bekerja keras dan berkontribusi sangat baik dengan lini pertahanan usai laga lawan Persis di Stadion GBT."